Perkenalkan, nama saya Cipta Ranjati Wijaya Mukti, nomor induk mahasiswa 1231871. Di sini saya akan mempresentasikan laporan tugas manusia dan komputer saya yang mempunyai judul pengembangan sistem informasi QR Code Satpam Foto Scanner berbasis Android. Kemudian lanjut ke pembuka. Jadi untuk latar belakangnya ini tersusunnya laporannya adalah merupakan salah satu tugas mata kuliah interaksi manusia dan komputer yang merupakan salah satu mata kuliah di program studi S1 Informatika. Dengan mengetahui user yang memakai aplikasi Android ini adalah security, maka perencanaan yang dibuat akan dibuat secara simpel dan sederhana, sehingga aplikasi bisa digunakan secara maksimal. Maka selain sebagai tugas, saya juga beranggapan bahwa laporan ini bukan hanya sebagai tugas di mata kuliah, namun juga sebagai sarana guna menambah wawasan bagi penulis secara pribadi dan bagi pembaca sekalian. Untuk tujuan penulisannya sebagai pelengkap tugas mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Yang kedua sebagai contoh pancangan sederhana namun kompleks untuk sebuah aplikasi Android. Kemudian untuk metodenya, metode penyusunan laporan yang dilakukan dengan cara menampilkan perancangan dan user interface dari aplikasi Android yang sudah dibuat. Jadi untuk bahasannya di sini rancangannya saya menggunakan metode flowchart. Jadi flowchart itu adalah jenis diagram yang mewakili alur kerja atau proses. Flowchart juga dapat didefinisikan sebagai representasi diagram dari suatu algoritma, pendekatan langkah demi langkah untuk menyelesaikan tugas. Flowchart menunjukkan langkah-langkah sebagai kotak dari berbagai jenis dan urutannya dengan menghubungkan kotak dengan panah. Representasi diagram ini menggambarkan model solusi untuk masalah yang diberikan. Flowchart digunakan dalam menganalisis, merancang, mendokumentasikan atau mengelola suatu proses atau program di berbagai bidang. Flowchart digunakan dalam merancang dan mendokumentasikan proses atau program sederhana, seperti jenis diagram lainnya. Diagram membantu memvisualisasikan apa yang terjadi dan dengan demikian membantu memahami suatu proses dan mungkin juga menemukan fitur yang kurang jelas dalam proses, seperti kekurangan dan hambatan. Ada berbagai jenis diagram alur. Setiap jenis memiliki kumpulan kotak dan notasinya sendiri. Nah, di sini dua jenis kotak yang paling umum dalam diagram alur adalah yang pertama, langkah pemrosesan, biasanya disebut aktivitas dan dilambangkan sebagai kotak persegi panjang. Lalu yang kedua, sebuah keputusan, biasanya dilambangkan sebagai berlian. Nah, bagian alir digambarkan sebagai fungsi silang, ketika bagan dibagi menjadi bagian vertikal atau horizontal yang berbeda, untuk menggambarkan kontrol unit organisasi yang berbeda. Simbol yang muncul di bagian tertentu berada dalam kendali unit organisasi tersebut. Bagan alir lintas fungsi memungkinkan penulis untuk dengan benar menemukan tanggung jawab untuk melakukan suatu tindakan atau membuat keputusan, dan untuk menunjukkan tanggung jawab setiap unit organisasi untuk bagian yang berbeda dari satu proses. Flowchart menggambarkan aspek-aspek tertentu dari proses dan biasanya dilengkapi dengan jenis diagram lainnya. Misalnya, di sini Kaoru Ishikawa mendefinisikan diagram alur sebagai salah satu dari 7 alat dasar pengendalian kualitas. Di samping histogram, bagan Pareto, bar periksa, bagan kendali, diagram sebab akibat, dan diagram pencar. Demikian pula dalam UML, notasi pemodelan konsep standar yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Diagram aktivitas, yang merupakan jenis diagram alur, hanyalah salah satu dari banyak jenis diagram yang berbeda. Diagram nasi Schneiderman dan Dragon Chart adalah notasi alternatif untuk aliran proses. Nama-nama alternatif yang umum meliputi bagan alir proses, bagan alir fungsional, peta proses, bagan proses fungsional, model proses bisnis, model proses, diagram alir proses, diagram alur kerja, diagram alir bisnis. Istilah bagan alir dan bagan alir digunakan secara bergantian. Struktur grafik yang mendasari diagram alur adalah grafik aliran yang mengabstraksikan jenis simpul, isinya, dan informasi tambahan lainnya. Kemudian di sini adalah perancangan
flowchart saya. Jadi saya mempunyai 3 activity di aplikasi Android ini. Nah, untuk yang pertama adalah perancangan login activity, dan jadi di login activity ini fungsinya untuk melakukan login. Untuk alurnya akan saya jelaskan. Di sini kita pertama melakukan start. Nah, di start ini kita melakukan aksi yaitu input username dan password. Nah, ketika kita melakukannya, nah ini akan ada suatu keputusan apakah username dan password sudah diisi. Nah, kalau salah, kalau ini tidak jawabannya, nanti username dan password sudah diisi dan kembali kita ke atas. Nah, sedangkan kalau iya, apakah username sudah diisi? Nah, kalau tidak, username harus diisi dan kembali ke atas lagi. Kemudian kalau jawabannya benar, akan dicek lagi apakah password sudah diisi. Nah, kalau tidak, nanti akan username harus diisi dan kembali ke input username dan password. Kemudian jika ya, apakah username sudah benar? Kalau tidak, username atau password salah. Nah, kalau iya, dicek lagi apakah password sudah benar. Nah, jika tidak, username atau password salah. Nah, jika berhasil, nanti akan login berhasil pop-up selamat datang username. Nah, kemudian flowchartnya selesai. Ini untuk flowchart yang pertama. Kemudian untuk flowchart yang kedua, yaitu perancangan search activity. Di sini saya membuat suatu activity yang berfungsi untuk mencari jumlah item yang ada dari suatu plat nomor. Nah, jadi di sini kita lakukan start. Nah, tapi kalau di search activity ini ada tombol logout. Nah, jadi kalau kita ke kanan ini ada aksi tombol logout ini. Kalau menekan tombol logout nanti akan ada suatu prompt. Apakah Anda yakin ingin logout? Nah, kalau benar nanti aksi flowchartnya selesai. Nah, sedangkan kalau tidak, nanti kita disuruh menginputkan plat nomor atau nomor PR. Nah, kemudian jika kita menginputkannya, nanti kita diberikan suatu keputusan. Nah, keputusannya adalah apakah plat nomor atau nomor PR sudah diisi. Kalau tidak, plat nomor atau nomor PR harus diisi. Nah, sedangkan kalau iya, nanti kita akan masuk ke sebuah keputusan lagi. Apakah plat nomor atau nomor PR ada. Nah, jika tidak, maka plat nomor atau nomor PR tidak ditemukan. Kemudian jika jawabannya benar, di sini akan memunculkan progress bar. Kemudian akan mengarahkan ke activity baru. Kemudian flowchartnya selesai untuk yang bagian ini. Kemudian untuk flowchart yang terakhir, di sini saya pecah-pecah karena bagiannya lumayan banyak. Untuk yang part 1 di sini, jadi kita akan mulai. Nah, jika menekan tombol back, itu nanti kita akan kembali ke ini search activity. Nah, maka di sini kita kembali ke search activity ini dan program selesai. Nah, sedangkan kalau kita menampilkan list item di tab unverified, nah kemudian kita menekan salah satu item di tab unverified. Nah, jika kita menekan tombol save terlebih dahulu sebelum melakukan upload, berarti kita belum melakukan upload gambar, sehingga kita harus kembali ke upload foto melalui kamera atau galeri. Nah, kemudian jika kita mengupload foto melalui kamera atau galeri, jika kita masuk ke suatu kondisi tersebut adalah jika ada koneksi internet, nanti kalau tidak ada maka upload gagal, lalu muncul tombol re-upload. Kemudian melakukan proses re-upload. Nah, setelah selesai, setelah kita melakukan re-upload akan dicek lagi apakah ada internet. Nah, ini selalu looping ya kalau tidak ada internet. Nah, kalau ada internet, nanti kita masuk ke upload berhasil, muncul notifikasi. Nah, kemudian jika kita menekan tombol save, itu akan mengubah label item dari unverified menjadi verified. Kemudian kembali ke list. Setelah itu, menekan salah satu item di tab verified, itu mengganti foto melalui kamera atau galeri. Jadi, ini nanti konsepnya menggunakan fragment ya. Jadi, fragment itu nanti ada kayak 3 tab-tab gitu. Jadi, ada unverified, verified, dan send. Kemudian jika ini apakah ada koneksi internet tadi, sama. Upload gagal, muncul beberapa upload seperti tadi, sama. Kemudian kalau ada internet, nanti upload berhasil, muncul notifikasi, kemudian menekan tombol save. Nah, setelah itu tidak mengubah label item kembali ke list. Nah, setelah kita menekan tombol send, nah,
lalu ada keputusan lagi, apakah ada item dengan label verified. Nah, kalau tidak ada, kita akan diarahkan ke sini menampilkan list item di unverified. Nah, jadi nanti di tab verified itu ada tombol send. Send itu fungsinya untuk mengirim laporan ya, laporan transaksi itu ke keuangan. Nah, kemudian jika ya proses berhasil, kemudian muncul notifikasi. Setelah itu diarahkan ke tab send. Nah, jika sudah flowchartnya berakhir. Itu untuk perancangannya. Jadi saya merancang aplikasi Android ini berdasarkan flowchart yang saya buat. Dan ini gambaran fullnya seperti ini, tidak terlalu terlihat, makanya tadi saya pecah-pecah. Kemudian untuk user interface-nya sendiri, di sini yang pertama adalah splash activity ya. Splash activity ini berguna untuk user melihat proses masuk pada sebuah aplikasi, serta splash activity berguna untuk membuat user lebih nyaman saat menunggu aplikasi Android sedang dibuka. Nah, aplikasinya sendiri seperti ini. Kemudian di login activity ini berfungsi untuk membatasi akses user untuk melihat dan berinteraksi dengan data. Hanya user yang sudah terdaftar yang bisa mengakses data-data rahasia. Login di sini juga berfungsi untuk mengenali user mana yang mengirimkan laporan. Jadi nanti kalau misalnya kita login pakai A itu nanti saat kita mengirim laporan di email di Zimbra lebih tepatnya itu nanti akan terlihat nama pengirimnya adalah A. Dan kita lanjut. Di sini sebelum. Nah, jadi di sini kita ada kotak username, password. Nah, di passwordnya ada gambar mata. Ini fungsinya kalau misal kalau security-nya pelupa, misal kita masukkan passwordnya salah, nah itu kita bisa dicek dengan menekan ini. Nah, kemudian untuk bullet list ini, dev dan prod ini, itu untuk memilih ya. Jadi kita mau login ke sesi pengembangan atau sesi produksi. Produksi itu yang intinya server yang siap dipakai. Kemudian kalau kita menekan login, kita akan pindah ke activity yang selanjutnya, yaitu search activity. Nah, search activity ini merupakan halaman utama dalam aplikasi Android ini, yang dimana memiliki fungsi search melalui input huruf maupun scan barcode. Nah, di sini untuk scan barcode-nya itu konsepnya tuh seperti men-scan barcode. Jadi misal ini plat nomornya ABCD. Nah, kalau kalau kode barcode-nya ABCD juga nanti langsung terbaca. Nah, di sini kenapa saya menambahkan tombol logout? Nah, karena kalau user mau logout nanti bingung kalau nggak ada logoutnya. Misal kalau ditaruh di activity yang selanjutnya yaitu search activity, nah itu mesti membuat user bingung. Nah, kemudian di sini ada kotak plat nomor, itu fungsinya untuk mengetik versi itu, kalau dari ketik baru ditekan search. Kemudian kalau yang gambar ini itu untuk menyekan barcode. Nah, ini bisa dilihat ada selamat datang di 0125. Kemudian untuk detail search activity tab unverified ini merupakan halaman ketika search dalam aplikasi Android ini berhasil menemukan plat nomor yang ada, yang dimana halaman ini menampilkan beberapa item-item yang terkait dengan plat nomor yang diverifikasi. Nah, di sini saya masukkan plat nomor D8277WD di sini, dan ketika saya melakukan search, saya mendapatkan dua item. Nah, dua item ini itu ada di tab unverified. Di tab unverified ini artinya ini datanya, itemnya itu belum ada laporannya. Jadi di sini no image available. Nah, untuk menambahkan image kita perlu menekannya. Jadi salah satu ditekan boleh. Nah, kemudian kita akan masuk ke page selanjutnya yaitu detail item activity 1. Nah, di detail item activity 1 ini merupakan halaman ketika kita memilih salah satu item yang terdapat di list tab unverified, yang dimana halaman ini menampilkan bukti foto yang fotonya bisa diambil melalui kamera ataupun upload gambar melalui galeri. Jadi misal kalau kita di galeri sudah ada foto, itu kita bisa upload. Sedangkan kalau mau foto secara langsung real time itu tinggal pilih gambar foto. Kemudian jika sudah, nanti gambar akan terupload dan gambarnya akan muncul di sini.
Dan kemudian jika kita tekan save, itu kita akan mengganti label yang tadi verified jadi unverified jadi verified. Nah, di sini sudah berpindah tadi itemnya 20526 206. Nah, kemudian di detail search activity tab verified ini merupakan halaman ketika kita berhasil melakukan upload di detail item 1 dan sudah melakukan save sehingga label item yang tadinya memiliki label unverified menjadi verified. Nah, kemudian di sini ada tombol send yang tadi saya bilang itu. Nah, tombol send ini hanya berfungsi ketika ada item di dalam verified. Jadi kalau misal nilai item yang ada di verified 0, ini nanti akan mementalkan kita ke unverified lagi. Nah, kemudian di detail item activity 2 ini merupakan halaman ketika kita memilih salah satu item yang terdapat list tab verified, yang dimana halaman ini digunakan untuk memperbaharui atau menampilkan bukti foto yang fotonya bisa diambil melalui kamera ataupun upload gambar melalui galeri. Jadi jika kita ini tekan lagi, itu nanti akan muncul gambar seperti ini. Nah, di sini kita bisa melakukan yang namanya reupload juga tadi seperti tadi. Jadi kita tekan tombol plus ini, kemudian nanti akan muncul kamera dan galeri. Jika kita save, itu nanti tidak akan mengubah labelnya dari verified ke send, tapi hanya tidak mengubah label sama sekali. Kemudian tombol send di tab verified ini memiliki dua fungsi, yaitu mengubah label seluruh item di tab verified menjadi tab mengubah label seluruh item. Maaf, ini sepertinya salah ketik. Jadi mengubah label seluruh item dari tab verified menjadi tab send. Untuk fungsi yang kedua itu mengirim laporan yang bentuknya email no reply ke bagian keuangan. Nah, jadi jika setelah kita menekan send, nanti akan muncul notifikasi sukses. Nah, Anda berhasil mengirim bukti dokumen yang sudah diverifikasi. Nah, setelah itu ini hasilnya bentuknya seperti ini, bentuknya email. Selamat siang, dokumen pengiriman barang dengan nomor request. Nah, ini gambarnya beda karena saya akan ambil gambarnya beda-beda. Ini ada banyak no reply-nya. Kemudian untuk di detail search activity tab ini itu kita bisa melihat hasil verify tadi yang sudah di-send. Jadi ini tersimpan di dalam server. Jadi misal kalau kita keluar, kita back, jadi kita balik ke search tadi lagi, itu kita saat memasukkan DK827WD ini, kita akan kembali seperti ini. Jadi ini sudah kayak seperti ini. Kemudian untuk demo aplikasinya, saya sebenarnya punya masternya, tapi karena ini program untuk kerja praktek saya, jadi untuk API sama database MySQL-nya tidak ada, jadi saya bisa menunjukkan videonya seperti ini. Di sini akan muncul space activity. Nah, seperti ini untuk kemudian yang lengkapnya di sini. Nah, jadi kita masukkan user. Di sini saya punya username 0125, kemudian passwordnya 123456778. Kemudian kita tekan login. Nah, ketika kita tekan login, di sini kita bisa melakukan search. Ini saya masukkan 382 lalu muncul progress bar loading. Jadi di sini. Nah, kemudian hasilnya sama seperti ini. Kemudian itu kalau tidak ada itemnya nanti ada banyak varian. Nah, ini akan terpental ke tab ini. Nah, Anda belum melakukannya. Setelah itu, nah jika kita belum melakukan apapun itu nanti akan terdapat saya mengupload dari galeri. Nah, jika seperti ini akan muncul data yang sudah upload. Dan jika kita save akan muncul progress bar lagi.
Nah, di sini bisa kita lihat jika gambarnya tadi kita tekan itu akan kebuka, akan lebih lebar intinya, kayak masuk ke image gallery gitu. Nah, jika kita send, dia akan otomatis mengarahkan ke send. Nah, di sini sebenarnya ini bisa untuk verified itu bisa mengirim banyak item, namun karena saya tadinya mau menambahkan kayak checklist form gitu, itu saya lupa, jadi hasil akhirnya seperti ini karena kekurangan waktu juga. Kemudian untuk yang QR code scan seperti ini, saya percepat saja. Nah, di sini bentuknya seperti kamera. Nah, ini kita arahkan ke QR code scan, nah akan muncul seperti ini langsung. Jadi intinya lebih simpel. Nah, konsepnya sama seperti tadi, hanya saja tadi saya menggunakan QR code scannernya. Jika kembali scan saja, jika kita send, hasilnya lebih bagus. Mungkin cukup sekian presentasi proyek akhir saya. Saya sebelumnya mohon maaf karena saya tidak bisa memperlihatkan programnya berjalan dengan menggunakan Android Studio, dikarenakan tadi seperti yang saya bilang, API dan MySQL-nya itu ada di koneksi di jaringan perusahaan, jadi saya tidak bisa connect dari luar. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.